Kali ini kita membahas aturan produksi untuk suatu FSA. Kita bahas terlebih dahulu aturan produksi bahasa reguler. Sebuah otomata berhingga menspesifikasikan sebuah bahasa sebagai himpunan semua untai yang menggerakkannya dari state awal ke state akhir sehingga bahasa tersebut diterima. Otomata berhingga berikut menerima ekspresi reguler A bintang atau B bintang, B. Nah, selain dengan ekspresi reguler, kita dapat mengonstruksi aturan-aturan produksi untuk suatu tata bahasa reguler. Kita ingat batasan aturan produksi untuk bahasa reguler yaitu alfa menghasilkan beta. Alfa adalah sebuah simbol variabel. Beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang terletak di paling kanan bila ada. Di sini alfa atau beta bisa berupa simbol terminal atau simbol non-terminal atau variabel. Simbol variabel atau non-terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan, sedangkan simbol terminal sudah tidak bisa diturunkan lagi. Simbol terminal biasanya dinyatakan dengan huruf kecil, misal A kecil, B kecil, C kecil. Sedangkan simbol non-terminal atau variabel biasanya dinyatakan dengan huruf besar, misal A besar, kapital maksudnya, B besar, C besar. Suatu tata bahasa didefinisikan dengan 4 tupel. Tata bahasa G merupakan tupel dari V, T, P, S. Di mana V merupakan himpunan simbol variabel atau non-terminal, T adalah himpunan simbol terminal, P adalah himpunan aturan produksi, dan S adalah simbol awal. Dalam mengonstruksi aturan produksi tata bahasa reguler dari suatu FSA, perlu kita ingat yang menjadi perhatian kita adalah state-state yang bisa menuju ke state akhir. Mesin FSA berikut ini, pada gambar berikut ini, memiliki simbol input A dan B. Simbol A dan B akan menjadi simbol terminal pada aturan produksi yang akan kita bentuk. Misalnya kita tentukan simbol awal adalah S besar. Kita identikan S besar dengan state awal Q0. Dari Q0 mendapat input A menjadi Q1. Bisa kita tuliskan sebagai aturan produksi S besar menghasilkan A kecil E besar, di mana E kita identikan dengan Q1. Sebenarnya lebih tepatnya adalah bagian yang belum terbangkitkan, mulai dari state Q1. Di sini kita bisa menambahkan simbol variabel baru setiap kali kita perlukan. Kemudian dari Q1 mendapat transisi epsilon tanpa menerima input ke Q2 dan Q3. Sehingga kita tuliskan E menghasilkan A, E menghasilkan B. Jika kita identikan Q2 sebagai A dan Q3 sebagai B. Lalu dari Q2 mendapat input A tetap ke Q2 dan dari Q3 mendapat input B tetap ke Q3. Sehingga bisa kita tuliskan A menghasilkan A kecil A besar, B besar menghasilkan B kecil B besar. Selanjutnya kita lihat dari Q2 mendapat input B ke Q4 dan dari Q3 mendapat input B ke Q4. Sementara Q4 adalah state akhir dan dari Q4 tidak ada lagi busur keluar, maka bisa kita tuliskan A besar menghasilkan B, B besar menghasilkan B kecil. Dengan demikian, kumpulan aturan produksi yang kita peroleh bisa kita tuliskan sebagai berikut. S menghasilkan AE, E menghasilkan A atau B,
A menghasilkan AA atau B, B menghasilkan BB atau B. Perhatikan simbol terminal dan non-terminalnya. Sehingga secara formal, tata bahasa yang diperoleh dari otomata tersebut adalah sebagai berikut. V, yaitu himpunan simbol variabel, memiliki elemen S, E, A, B. Lalu T, yang merupakan himpunan simbol terminal, memiliki elemen A, B. Kemudian P, yang merupakan himpunan aturan produksi, memiliki elemen S menghasilkan E menghasilkan A atau B, A menghasilkan AA atau B, B menghasilkan BB atau B. Kemudian S yang merupakan simbol awal adalah S. Contoh lain, bila terdapat NFA berikut ini, maka kita bisa membuat aturan produksinya sebagai berikut. S menghasilkan AA atau AS atau epsilon. Di sini kita lihat bahwa S menghasilkan epsilon karena pada kasus ini kita lihat bahwa Q0 sebagai state akhir masih memiliki transisi keluar. Jadi untuk menandakannya sebagai state akhir kita buat S menghasilkan epsilon. Selanjutnya A yang diidentikan sebagai yang identik dengan Q1 itu menghasilkan B lalu B besar yang identik dengan Q2. B besar yang identik dengan Q2 menghasilkan B A atau epsilon yang menandakan bahwa B tersebut yang identik dengan Q2 itu adalah final state. Selain membuat aturan produksi dari diagram transisi, kita juga bisa membuat diagram transisi dari aturan produksi. Misalnya seperti contoh yang tadi, misal persoalannya kita balikan, terdapat aturan produksi sebagai berikut, maka kita bisa buat diagram transisinya sebagai berikut, seperti diagram transisi yang terletak di sebelah kanan itu. Contoh lain juga bila diketahui aturan produksi sebagai berikut, maka kita bisa membuat diagram transisinya sebagai berikut.